telah tiba. Natal datang bawa damai bagi semua umatnya. Glory, 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 haleluya. Bernyanyi dan bersoraklah bagi anak Allah. Nyanyikanlah haleluya, puji Tuhan. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Kristus Raja. Tinggikan namanya selamanya. Puji dan soraklah haleluya. Halo adik-adik sekolah minggu, selamat hari Natal. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih atas segala penyertaan-Mu hingga pada hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati hati dan pikiran kami, agar kami bisa mendengarnya dengan baik. Inilah doa kami, melalui perantara anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis di Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Adik-adik, dibuka ya Alkitabnya. Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Kita baca secara bersamaan. Gembala-gembala, beginilah firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, pada saat itu para gembala berada di padang untuk menjaga kawanan ternaknya. Dan tiba-tiba malaikat Tuhan datang dan mereka semua kaget. Malaikat Tuhan datang untuk memberitakan kabar tentang kelahiran Kristus Tuhan di kota Daud. Pada saat itu para gembala merasa ketakutan karena bala tentara surga juga hadir untuk memuji Allah. Tapi kalau dipikir-pikir, wajar saja mereka takut, adik-adik. Kenapa, Kak? Pada saat itu mereka berpikir seperti ini. Wah, ini berita sukacita yang besar. Tapi kenapa diberitahukan kepada kami? Padahal kami hanyalah orang biasa. Kami hanya gembala biasa. Nah, pada saat itu adik-adik, ternyata ketakutan menjadi penghalang untuk kita, untuk adik-adik, untuk menerima serta memberitakan firman Tuhan.
dan menjadi penghalang bagi kita sebagai berkat bagi orang lain. Tapi kalau kita bisa mengelola emosi, kalau adik-adik bisa mengelola emosi, maka kita bisa melakukannya dengan baik. Itulah yang terjadi kepada para gembala waktu itu. Oh tidak adik-adik, manusia ternyata memiliki berbagai jenis emosi. Contohnya apa kak? Contohnya ada rasa bahagia, rasa kecewa, rasa marah, rasa sukacita, dan lain sebagainya. Adik-adik tahu tidak? Kalau rasa amarah kita, rasa takut menjadi pengaruh yang besar bagi diri kita sendiri. Apalagi ketika kita marah adik-adik, maka kita tidak bisa mengasihi orang lain, bahkan mengasihi diri kita. Nah, dari situ ternyata menerima sukacita dan keselamatan tidak cukup. Maka adik-adik harus apa? Kakak harus apa? Kita harus memberitahukan kabar sukacita ini kepada orang lain, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dengan demikian, adik-adik sekolah minggu bisa memuliakan Allah. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih atas penyertaan Tuhan hingga pada saat ini. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu jadi bekal bagi kehidupan kami. Inilah doa kami, melalui perantara anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang boleh disiapkan 3 spidol berwarna, papan tulis, atau bisa juga dengan kertas HPS. Kita sama-sama menggambar bentuk hati ya adik-adik. Yang pertama, kita gunakan spidol berwarna hitam. Kemudian adik-adik bisa mewarnai bentuk hati yang pertama. Hati berwarna hitam kita sebut dengan rasa takut. Kemudian kita gambar hati yang kedua. Hati yang kedua kita tandai dengan warna merah. Adik-adik bisa juga menggambarnya. Hati berwarna merah kita sebut dengan rasa amarah. Kemudian bentuk hati yang ketiga. Bentuk hati yang ketiga kita warnai juga. Ini disebut dengan